Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Di kesempatan kali ini kita akan merangkum film yang berjudul The Warrior Cats yang dirilis pada tahun 2016 disutradai oleh Matthew Hani. Film ini mengisahkan pemuda bernama Jack Bronson, si penggila game yang gak sengaja terlempar ke dimensi masa lalu Tiongkok melalui sebuah benda kuno. Kini ia harus membantu para pejuang untuk menyelamatkan seorang putri kerajaan dari sang penguasa bengis. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke alur filmnya. Film berawal dari Jack Johnson, seorang pemuda yang menghabiskan waktu luangnya untuk bermain video game. Saat itu Jack sedang bermain video game, ia memainkan karakter The Black Knight yang misinya untuk menyelamatkan seorang putri kerajaan dari kesatria-kesatria kejam. Jack yang memang sudah GG dengan mudah memenangkan video game tersebut. Saat itu ibu Jack yang bernama Annie Benson datang. Annie memberi kabar buruk kepada Jack di mana rumah yang mereka tinggal akan segera disita karena Annie sudah tak lama membayar angsuran rumahnya. Annie mengatakan kalau ia akan mengoper kredit rumahnya sebelum pihak bank menyitanya. Setelah itu, Annie pamit untuk pergi bekerja. Saat itu juga Jack pergi bekerja di sebuah toko barang antik. Namun sebelum ke toko, Jack mampir ke sirkuit untuk bermain sepeda. Di saat itu juga teman-teman sekolah Jack yang suka membulinya itu datang. Ia adalah Travis, pemimpin geng yang suka nyeblak depan sekolah. Karena takut dikerjai Travis, Jack pun bergegas untuk pergi, akan tetapi ia tak sengaja menabrak Travis hingga terjatuh. Hal tersebut tentu saja membuat Travis marah. Jack kemudian menendang pasir ke muka Travis lalu ia langsung pergi. Travis tak tinggal diam, ia dan kelompoknya segera mengejar Jack dan terjadilah main kejar-kejaran. Jack akhirnya berhasil membuat kelompok Travis terjebak di jalan yang sempit. Jack kemudian langsung masuk ke dalam toko tempat ia bekerja untuk bersembunyi. Untunglah Travis terlambat dan gak ngelihat Jack masuk ke gang toko. Pemilik toko bernama Cheng kemudian menyuruh Jack untuk membawa sebuah box pemberian sepupunya dari Beijing. Jack menyimpan box tersebut di ruangan bawah dan saat dibuka isinya pusaka keluarga gerbang prajurit atau The Warrior Gate. Pusaka tersebut berbentuk kendi dan ditutupnya terdapat ukiran seorang putri kerajaan Cina. Jack nampak menyukai pusaka tersebut dan karena Cheng orang yang baik, akhirnya Cheng memberikan pusaka kendi kepada Jack. Malam harinya Jack meletakkan pusaka di dalam kamar. Di saat Jack mulai tertidur dan akan mengalami mimpi basah, tiba-tiba pusaka kendi mengeluarkan cahaya. Dan beberapa saat kemudian sebuah pedang menjulur ke leher Jack. Jack pun bangun dan mendapati seorang pria bertopi caping berdiri di depan Jack. Pria tersebut bernama Zhao. Zhao mengira kalau Jack adalah kesatria yang ia cari, yaitu Black Knight. Jack pun bingung lalu menunjukkan video game yang ia mainkan, kemudian menunjukkan karakter Black Knight kepada Zhao. Mengetahui Jack bukan Black Knight, Zhao meminta bantuan Jack untuk menjaga seorang putri yang diincar oleh suku barbar. Di sini Zhao menjelaskan kalau ia muncul dari kendi pusaka yang Jack bawa. Zhao sendiri adalah pejuang dari kerajaan yang bertugas menjaga kekaisaran Tuan Putri. Saat itu juga Tuan Putri bernama Sulin muncul dari dalam kendi. Zhao kemudian memberitahu kalau Jack bahwa jangan sampai ada yang menyentuh Tuan Putri karena itu sudah menjadi aturan dari temurun-temurun. Setelah itu Zhao kembali ke asalnya lewat kendi pusaka. Putri Sulin yang mengaku belum makan 1 minggu meminta Jack untuk membuatkan semur jengkol dan roti bakar. Tanpa pikir panjang, Jack pergi ke dapur lalu membuatkan makanannya. Setelah jadi, Jack menemui Sulin di kamarnya, namun Sulin terlihat sudah tertidur. Jack pun meletakkan makanannya di atas meja, kemudian tidur di bawah sambil memandangi kecantikan Sulin. Keesokan harinya, Jack ngelihat Sulin sudah gak ada di kamar. Jack pun langsung keluar dan melihat Sulin sedang senam di halaman rumahnya. Saat itu juga Annie datang untuk mencuci piring. Jack segera menutupi pandangan Annie agar ia gak ngelihat si Sulin. Jack kemudian menyuruh Annie untuk bekerja dan urusan rumah Jack yang akan mengurusnya. Setelah Annie pergi, teman Jack yang bernama Hector datang. Hector kaget dong saat melihat Sulin yang secara tiba-tiba muncul. Hector pun kemudian mengajak Sulin salaman, akan tetapi Hector malah di smackdown oleh Sulin.
Kemudian Jack menyuruh Hector untuk pergi dari rumahnya. Setelah Hector pergi, Sulin pergi ke jalanan namun ditahan oleh Jack. Jack memberitahu Sulin kalau Sulin harus memakai pakaian yang formal bukan memakan pakaian pendekar. Jack akhirnya mengajak Sulin ke Tanah Abang membelikan beberapa baju untuk Sulin. Sulin kini berpakaian ala TikTokers, lalu ia meminta Jack untuk membelikan es krim. Di saat Jack membeli es krim untuk Sulin, tiba-tiba Sulin menghilang. Jack segera mencari Sulin dan menemukan Sulin sedang menari bersama boyband. Jack langsung menarik Sulin di kerumunan, lalu ia membawa Sulin kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka menemukan Annie yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Jack mengenalkan Sulin kepada Annie dan mengatakan kalau Sulin adalah murid baru di sekolahannya. Dia kemudian mengatakan kepada Annie kalau pihak sekolah meminta Jack untuk membiarkan Sulin menginap di rumahnya Jack. Annie pun menerima Sulin lalu ia mengajak Sulin untuk memperlihatkan kamar barunya. Di malam harinya saat Jack yang sedang bermain game, Sulin tiba-tiba datang. Ia mengungkapkan kalau di kamar barunya ia tak bisa tidur karena tempat tidurnya menghadap ke ngalor ngidul. Sulin memilih tidur di kamar Jack karena tempat tidurnya menghadap ke arah wetan dan kaler. Keesokan harinya Annie berpamitan kepada Jack kalau ia akan pergi ke rumah Bibi Sophie. Setelah Annie pergi, tiba-tiba Jack disergap oleh sekelompok prajurit yang ternyata itu suku barbar. Suku tersebut kemudian meminta Jack untuk memberitahu keberadaan Sulin. Saat itu juga Sulin muncul dan langsung menghajar suku barbar. Jack yang tak memiliki keahlian bertarung mulai kewalahan yang pada akhirnya Sulin berhasil tertangkap dan langsung dibawa ke alam barbar. Jack kemudian mengajar mereka dengan masuk ke dalam kendi. Jack terjatuh dan berakhir di sebuah gubuk bersama Zhao. Zhao kebingungan kenapa si Jack ini berada di sini. Ia pun mencoba untuk keluar dari gubuk, namun di luar sudah ada banyak pasukan barbar yang sedang mengepungnya. Zhao kemudian menyuruh Jack menemui penyihir yang sedang tertidur, karena hanya penyihir tersebut yang bisa membawa Jack kembali ke tempat asalnya. Jadi intinya Jack ini masuk ke dimensi masa lalu di mana kekaisaran Cina masih berjalan. Dan pada saat ini juga pasukan barbar datang menyerang si Zhao. Si penyihir kemudian menggunakan spell rivalnya untuk keluar dari gubuk. Di saat Zhao berhasil mengalahkan beberapa prajurit barbar, ia menyuruh Jack untuk membuka pintunya. Saat Jack buka pintunya, ia terkejut karena pasukan barbar secara tiba-tiba berhenti bertarung seperti patung. Hal ini karena pasukan barbar disihir oleh penyihir yang ada di depan Jack. Penyihir tersebut kemudian menyuruh Jack dan Zhao segera pergi dari gubuk, lalu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Tuan Putri Sulin. Di dalam perjalanan, penyihir memberitahu Jack bahwa Zhao adalah salah satu dari 7 anak yang dibesarkan sejak lahir oleh petinggi kekaisaran, di mana anak-anak tersebut dilatih untuk melindungi kaisar ketika dewasa. Mereka menjadi kesatria yang tak terkalahkan, namun hanya satu yang bisa mengalahkan mereka, yaitu Arun si kejam, raja dari suku barbar. Diperlihatkan Arun meracuni para kesatria lalu membunuh kaisar. Yang satu-satunya yang masih hidup adalah Sulin dan Zhao. Si penyihir kembali mencari seorang satria lain untuk melindungi Sulin dan ia menemukan kesatria hitam avatar yang dimainkan oleh Jack. Namun yang ditemukan bukan avatar kesatria hitam melainkan si Jack. Karena si Jack ini yang memainkan karakter kesatria hitam. Setelah memberitahu Jack, si penyihir kemudian pergi dengan alasan akan mencari seblak di masa depan. Di malam harinya di kerajaan barbar, Arun mendapatkan pesan bahwa Sulin akan segera datang. Ternyata Arun ini akan menikahi Sulin yang merupakan pemegang sah kekaisaran. Namun mereka mendapat kabar buruk di mana kesatria Zhao akan datang untuk menyelamatkan Sulin. Arun kemudian meminta prajurit tangan kanannya untuk membunuh Zhao. Di sisi lain, Zhao dan Jack terlihat sedang beristirahat di kebun singkong. Zhao tahu kalau Jack Arun akan memaksa Sulin untuk menikah. Setelah menikah, Arun bakal membunuh Sulin dan kerajaan Sulin akan diambil oleh Arun. Maka dari itu, Zhao dan Jack harus cepat-cepat menyelamatkan Sulin. Pagi harinya, Sulin sampai di hadapan Arun, sedangkan Zhao dan Jack kembali melakukan perjalanan menuju ke kerajaan barbar. Saat melewati tempat yang tidak dikenal, Jack mengajari menari Zhao ala TikTokers untuk bersenang-senang. Setelah Zhao menguasai gerakannya tidak bisa ditiru orang,
ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di malam harinya saat mereka sampai di Bukit Bebatuan, mereka bertemu seorang nenek penyihir yang sedang masak tumis kangkung di depan jembatan. Zhao kemudian meminta si nenek untuk minggir, namun nenek tersebut menolak yang pada akhirnya Zhao dengan terpaksa mengajak si neneknya untuk bertarung. Pertarungan tersebut membuat jembatan satu-satunya hampir jatuh ke dalam jurang. Si Zhao yang belum pernah makan bastus akhirnya berhasil dikalahkan oleh si nenek penyihir. Jack dengan sigap mengambil bara api lalu melemparkannya ke tubuh si nenek. Si nenek terbakar lalu jatuh ke dalam jurang. Pagi harinya Zhao dan Jack melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk yang terbengkalai. Malam harinya lagi, Jack meminta Zhao untuk mengajari bela diri agar saat melawan pasukan barbar, Jack bisa mengalahkannya. Si Zhao akhirnya menyuruhnya untuk memasang kuda-kuda di atas batu. Jack pun bingung kenapa latihannya hanya seperti ini. Kemudian Jack menjelaskan kalau latihan ini adalah dasar dari bela diri yang ia pelajari di mana ketika tangan membentuk lingkaran, tangan tersebut akan lebih mudah menangkis serangan lawan. Bahkan bisa mengembalikan serangan lawan. Si Zhao kemudian mempraktekkan kepada Jack di mana Jack ini disuruh untuk memukul tubuh Zhao dan terlihat Zhao dengan mudah menangkis serta menyerang balik dari serangan Jack. Setelah itu, Jack pun paham dan ia mulai naik ke batu lalu memasang kuda-kudanya. Pagi harinya, Zhao dan Jack kembali melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di tepi danau di mana kerajaan barbar itu ada di seberang. Zhao menyarankan untuk memutar danau, namun itu memakan waktu yang lama. Jack pun menyarankan untuk memotong jalan dengan menyeberang danau. Zhao langsung menolaknya karena ia tak bisa berenang. Di sini Jack bersedia untuk mengajari Zhao berenang dan akhirnya Zhao mau untuk berenang. Pertama kalinya, mereka menggunakan sebuah gedebuk sebagai pelampung. Singkat cerita, Jack dan Zhao pun sampai di depan kerajaan barbar. Di sini mereka berunding tentang sebuah rencana bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kerajaan tanpa ketahuan pasukan barbar. Zhao pun punya ide dan ternyata ide tersebut menyerahkan diri secara terang-terangan kepada pasukan barbar. Lalu mereka ditangkap dan dihadapkan kepada Arun. Di sini Arun memberitahu Jack dan Zhao bahwa nanti saat pernikahannya dirinya dan Sulin keduanya akan berdiri di panggung eksekusi. Dan setelah itu pernikahan selesai mereka akan dibunuh dengan cara digantung. Malam harinya, Jack dan Zhao diikat dengan posisi terbalik, lalu salah satu prajurit barbar datang untuk memberikan makanan. Kemudian Zhao mengambil kesempatan ini untuk membunuh pasukan tersebut, lalu mengambil pedangnya. Setelah berhasil mendapatkan pedangnya, mereka melepaskan ikatannya. Setelah itu, Jack dan Zhao menghajar dua barbar yang sedang makan bareng, lalu mengambil pakaiannya sebagai penyamaran. Zhao meminta Jack untuk mencari Sulin sedangkan dirinya akan berjaga-jaga. Jack pun mulai mencari Sulin namun ia harus berhadapan dengan salah satu prajurit barbar. Setelah berhasil mengalahkannya, Jack memasuki ruangan tahanan Sulin yang secara tiba-tiba Jack dipukuli oleh Sulin karena ia mengira kalau Jack seorang barbar. Saat itu juga Zhao datang kemudian disusul dengan kedatangan pasukan barbar yang berjumlah 31 orang. Lalu Zhao segera melepas tebas lantai secara melingkar. Di saat pasukan tersebut berkumpul, lantai yang mereka injak jeblos. Setelah itu ketiganya langsung pergi dari kerajaan menggunakan kuda. Namun kuda yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti dan ternyata kuda tersebut milik Arun yang sudah nurut dengannya. Akhirnya Sulin ditangkap kembali sedangkan Jack dan Zhao masuk ke dalam sel tahanan yang nantinya mereka akan dieksekusi nanti besok. Kemudian seekor kupu-kupu muncul dari jendela sel. Zhao kemudian mengungkapkan kalau kedatangan kupu-kupu akan membawa keberuntungan. Saat bersamaan, sebuah asap berwarna hijau muncul menyerang penjaga sel lalu menghampiri Sulin dan masuk ke dalam muka Sulin. Keesokan harinya, pernikahan akan dilaksanakan. Pada saat Arun membuka cadar Sulin, Arun terkaget karena muka Sulin berubah menjadi monster. Kemudian penyihir datang, ia memberitahu Jack kalau kupu-kupu semalam adalah dirinya. Penyihir melepaskan Jack dan Zhao. Setelah itu penyihir menaburi sepatu Jack dengan Masako, kemudian menyuruh Jack untuk melompat ke arah Sulin. Jack secara ajaib melompat dengan jauh ke arah Sulin, lalu Jack menyerang sebagian pasukan barbar. Setelah itu ia membawa Sulin ke Zhao dan penyihir. Keempatnya bertarung dan mulai bertarung melawan barbar.
Di dalam pertarungan tersebut, penyihir memberikan beberapa bubuk Masako kepada Jack, di mana bubuk tersebut dapat digunakan sebagai senjata. Namun saat Jack melemparkan bubuk ke prajurit, tangan kanan Arun malah berubah bentuk menjadi raksasa. Karena Jack tak mungkin mengalahkan raksasa, Zhao meminta Jack untuk pergi membawa Sulin. Jack pun segera membawa Sulin pergi dengan naik ke sebuah ketapel besar. Di saat keduanya akan ditangkap, Zhao melesatkan anak panahnya ke arah tali pengait, membuat Jack dan Sulin terlempar jauh dari kerajaan barbar. Sedangkan Zhao dibawa pergi oleh penyihir dengan cara menghilang. Jack tersadar dan mendapati dirinya di sebuah hutan bambu, di mana hutan tersebut sama persis dengan di area pertarungan video game yang Jack mainkan. Saat ini juga Jack melihat Sulin diikat. Jack mencoba untuk melepaskan Sulin, namun prajurit barbar datang. Jack langsung menyerang keduanya dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Jack mengambil salah satu pedang untuk memotong tali yang mengikat Sulin. Akan tetapi saat Jack akan memotongnya, tiba-tiba Arun datang. Di sini, Jack ditempatkan seperti karakter game yang pernah ia mainkan, yaitu Black Knight. Jack dan Arun akhirnya bertarung. Di dalam pertarungan tersebut, Jack kewalahan, namun saat ia menemukan bambu di sekitarnya, ia dijadikan pelontar. Dan akhirnya Jack bisa mengalahkan Arun dengan menancapkan belahan bambu ke leher Arun. Singkat cerita, Sulin kini diresmikan menjadi permaisuri kerajaan. Setelah acara peresmian selesai, Jack diundang untuk menemui Sulin. Di sini, Sulin mengungkapkan kalau sebenarnya ia ingin ikut dengan Jack ke masa depan. Namun ia tak bisa karena banyak tugas sebagai pemimpin untuk rakyatnya. Kemudian Sulin menukarkan air liurnya untuk Jack sebagai tanda perpisahan. Dan setelah itu Jack keluar dari ruangan Sulin, namun para penjaga menyebut Jack telah menyentuh Sulin dan hukumannya Jack akan dihukum mati. Jack dikejar-kejar oleh penjaga sampai akhirnya Jack masuk ke dalam gubuk dan bertemu penyihir. Saat itu juga Zhao datang. Ia memberikan sebuah hadiah berupa pedang untuk Jack sebagai tanda perpisahan. Jack kemudian masuk ke dalam kendi yang sudah disediakan oleh penyihir. Tepat sebelum penjaga kekaisaran menangkap Jack, kembali ke rumahnya dan saat bersamaan Annie datang. Annie terkejut melihat keadaan rumah sangat berantakan. Ia pun melihat bekas lipstik di bibirnya Jack, yang menandakan Jack baru saja adu jigong dengan Sulin. Pagi harinya, Jack berangkat ke sekolah. Ia dihadang oleh Travis dan gengnya. Jack yang sudah memiliki keahlian bertarung mengajak duel dengan Travis. Travis pun menerima ajakan Jack dan mulai bertarung dengan Jack. Jack dengan mudahnya mengalahkan Travis, membuat teman-temannya Travis gak berani melawan si Jack. Malam harinya, Jack memperbaiki kendi pusaka yang sebelumnya sudah pecah. Setelah itu, Jack berinisiatif untuk membuat video game, di mana game tersebut diisi dengan karakter Sulin, Zhao, Arun, dan yang lainnya. Game tersebut diberi nama Warrior Gate. Beberapa hari kemudian, Jack menjual game tersebut ke sebuah perusahaan pengembang game. Setelah itu terjual, Jack kembali ke rumahnya dan mendapati sudah ada pihak bank yang akan menyita rumahnya. Melihat itu ibunya menangis, kemudian Jack memberikan sebuah cek hasil penjualan gamenya. Cek tersebut berisi $25 yang jika dirupiahkan sekitar 350 jutaan. Uang tersebut nantinya akan melunasi rumah yang mereka kredit. 2 hari kemudian Jack mendatangi mall untuk beli es krim dan saat itu juga Sulin muncul di belakang Jack membuat Jack terkejut kecerot. Sulin mengatakan kalau dirinya meminta si penyihir untuk membuatkan gerbang lain agar bisa bertemu dengan Jack. Sulin juga membuat undang-undang baru bahwa setiap orang di kerajaannya mendapatkan hari berlibur termasuk Sulin. Di akhir film, Zhao terlihat melatih pasukannya dengan kombinasi gerakan-gerakan dance yang pernah Jack berikan dan film pun berakhir.